warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Amaradita dengan NPM A1G020093, Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Ini saya akan menjelaskan hukum dalam arti tata hukum. Hukum dalam arti tata hukum. Hukum di sini adalah tata hukum atau kerap kali disebut sebagai hukum positif, yaitu hukum yang berlaku di suatu tempat pada saat tertentu. Sekarang misalnya di Indonesia, hukum positif tersebut misalnya hukum publik, contohnya hukum pidana dan hukum internasional publik. Hukum privat yaitu contohnya perdata dan dagang. Pada dasarnya, tata hukum sama dengan sistem hukum, suatu cara atau sistem dan susunan yang terbentuk keberlakuan suatu hukum di suatu wilayah tertentu dan pada waktu tertentu. Tata hukum suatu negara atau disebut ius constitutum atau hukum positif adalah tata hukum yang diterapkan atau disahkan oleh negara itu. Dalam kaitannya di Indonesia, yang ditata itu adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan tata hukum di Indonesia adalah hukum peraturan-peraturan hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Tata hukum di Indonesia dimulai ditandai sejak saat proklamasi kemerdekaan, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Sejak dengan proklamasi kemerdekaan berarti negara Indonesia dibentuk oleh bangsa Indonesia, dan sejak saat itu pula bangsa Indonesia telah mengambil keputusan menentukan dan melaksanakan hukumnya sendiri, yaitu hukum bangsa Indonesia dengan hukumnya yang baru. Dapat disimpulkan dari bunyi proklamasi, yaitu hal-hal yang menjadi pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ketentuan ini dipertegas lagi dengan setelah Indonesia mempunyai Undang-Undang 1945 di dalam pasal 2 aturan peradilan sebagai berikut. Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung berlaku selama belum diadakannya yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Kata-kata pemindahan kekuasaan dapat dimaknai bahwa adanya pemindahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang pada saat itu ketiga kekuasaan di atas ada di tangan penjajah. Tata hukum di Indonesia adalah tata hukum yang diterapkan oleh pemerintah negara Indonesia. Tata hukum Indonesia juga terdiri atas aturan-aturan hukum yang ditata atau disusun sedemikian rupa, dan aturan-aturan itu di antara satu dan lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia berkembang secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan masyarakat. Contohnya buku 1 tentang perkawinan dalam KUHP Perdana diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karenanya, suatu aturan yang sudah tidak memenuhi kebutuhan masyarakat perlu diganti dengan yang baru. Perkembangan masyarakat tentu diikuti perkembangan aturan-aturan yang mengatur pergaulan hidup, sehingga tata hukum pun selalu berubah-ubah. Begitu pula tata hukum Indonesia. Seorang yang mempelajari tata hukum negara tertentu berarti mempelajari keseluruhan peraturan yang berlaku di negara itu atau mempelajari hukum positif negara itu. Demikian pula seseorang yang mempelajari hukum positif Indonesia. Tujuannya adalah bahwa orang tersebut ingin mengakui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan negara dan masyarakat. Orang tersebut ingin mengetahui dasar rangka hukum positif Indonesia, tentang perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum dan mana yang menuruti hukum, serta ingin mengetahui kedudukan, hak, dan kewajibannya dalam masyarakat. Seseorang yang mempelajari tata hukum Indonesia berarti mempelajari hukum positif Indonesia. Dengan demikian, hukum positif Indonesia menjadi objek ilmu pengetahuan. Secara sederhana, dapat dikatakan tujuan dari belajar tata hukum negara Indonesia adalah yang pertama, ingin mengetahui peraturan-peraturan hukum yang berlaku saat ini di suatu wilayah, negara, atau hukum positif atau bisa disebut juga dengan ius constitutum. Ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum dan perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum. Dan yang terakhir, ingin mengetahui kedudukan seseorang dalam masyarakat atau hak dan kewajibannya. Ingin mengetahui sanksi-sanksi apa saja yang diderita oleh seorang bila tersebut melanggar peraturan yang berlaku, Somijo mengatakan bahwa tujuan mempelajari tata hukum Indonesia adalah mempelajari hukum yang mencakup seluruh lapangan hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih karena sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.